Well, in your speech in the UN, you gave a very courageous speech about if Israel would recognize Palestine. That exemplifies, though, the kind of firm leadership, forward leadership that the world needs. Ada momen menarik saat Chairman Forbes Media, Steve Forbes, berbincang langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Dalam dialog terbuka di Forbes Global CEO Conference, banyak hal dibahas, mulai dari perjalanan hidup Presiden hingga kebijakan ekonomi. Steve Forbes secara khusus menyoroti keberanian Presiden Prabowo dalam mendorong perdamaian dunia, terutama soal Gaza. Ia bahkan memuji pidato Pak Prabowo di PBB, yang menyerukan pengakuan timbal balik antara Israel dan Palestina. Well, in your speech in the UN, you gave a very courageous speech about if Israel would recognize Palestine, country should recognize Israel, even if they're Muslim. And criticized you for that, but that exemplifies, though, the kind of firm leadership, forward leadership that the world needs. And so we've run out of time, unfortunately, but I think people that it's issues like ice for fishermen or trying to bring peace to a troubled region, Indonesia has a very strong leader. Thank goodness. Thank you very much, Mr. President. Thank you for having me. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga berbagi cerita tentang program unggulannya, mulai dari keberhasilan, kampung nelayan hingga asal-usul program makan bergizi gratis, yang terinspirasi dari pengalamannya melihat anak-anak kekurangan gizi. Kini, program itu telah berjalan masif dengan 11.900 dapur yang melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil setiap hari. Meski ada kendala seperti kasus keracunan, pemerintah terus berupaya memperbaikinya. Ya, pemirsa, menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui banyak capaian positif yang berhasil dilakukan oleh pemerintah. Meski demikian, Prasetyo Hadi juga mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki karena belum sempurna. Ya, pemerintah dipastikan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program dan kebijakan agar hasil kerja Kabinet Merah Putih semakin dirasakan oleh masyarakat. Banyaklah positif dalam artian prestasi selama 1 tahun, tapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki. Gitu. Mohon doanya aja. Ya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah, salah satunya melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta retribusi persetujuan bangunan gedung bagi MBR. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mendagri menjelaskan saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni. Program tersebut diyakini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan hingga jasa keuangan. Mendagri menjelaskan sejumlah kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah. Hal ini salah satunya melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi MBR. Pemerintah daerah nggak perlu khawatir dengan dinolkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang nggak punya rumah lebih kurang 9,9 juta se-Indonesia. Nah, nanti kalau tanah-tanahnya kosong, itu hanya dikenakan pajak buminya saja. Tapi kalau dia dibuat bangunan, rumah murah, itu dapat 2, pajak bumi dan bangunan. Jadi ngepur sekali, nggak bayar, tapi tahun depan dan seterusnya, yang punya rumah itu nanti akan membayar pajak bumi dan bangunan.
sehingga menambah pendapatan asli daerah. Selain itu, masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat dengan bunga rendah. Kombinasi antara pembebasan PBG, BPHTB, dan skema kredit usaha rakyat diharapkan mampu menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan membuka lowongan magang batch kedua sebanyak 80.000 peserta mulai 17 November 2025. Para peserta magang akan mendapatkan uang saku senilai upah minimum kota dan kabupaten masing-masing daerah. Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan buka lowongan magang batch kedua sebanyak 80.000 peserta mulai 17 November 2025. Pemerintah menargetkan peserta magang di tahun ini mencapai 100.000 orang. Program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi ini nantinya tidak hanya akan mengisi di perusahaan swasta, namun juga di instansi pemerintah pusat seperti kementerian dan lembaga serta juga pemerintah daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yasri mengatakan para peserta magang nantinya akan dapat uang saku senilai upah minimum kota dan kabupaten masing-masing daerah. Jadi kita berharap mereka kerja di situ dalam konteksnya adalah peningkatan kompetensi. Jadi istilahnya uang saku, ya. Tapi dalam bahasa realnya memang mereka mendapatkan kompensasi finansial, gitu ya. Besarnya adalah upah minimum, ya. Jadi bukan UMT, upah minimum. Jadi kota kabupaten. Kecuali kalau kota kabupaten tersebut tidak memiliki UMK, maka berlaku adalah UMT. Ya, Jakarta misalnya sebesar 5,3 5,6 juta satu bulan. Itu adalah uang saku. Yasri memastikan hingga saat ini terdapat 105.000 peserta magang yang melamar ke berbagai posisi. Sementara untuk jumlah perusahaannya telah mencapai 1.147 perusahaan yang membuka lowongan magang melalui aplikasi Magangku. Penutupan pendaftaran peserta magang akan dilakukan hingga 15 Oktober 2025. Untuk selanjutnya masuk ke tahap seleksi hingga tanggal 18 Oktober. Dan peserta yang terpilih magang di perusahaan akan mulai magang batch pertama pada tanggal 20 Oktober hingga 19 April 2025. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan IDX Channel. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Purbaya mengecek pergerakan barang masuk terutama pada jalur hijau Kepabeanan. Dan sidak ini dilakukan guna memantau barang-barang impor yang harus sesuai dengan dokumen. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke tempat pemeriksaan fisik terpadu atau TPFT Gelar Segara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, terutama pada jalur hijau Kepabeanan. Jalur hijau memang menjadi incaran Purbaya karena merupakan fasilitas khusus tanpa pemeriksaan. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau dalam rangka memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Sidak ini dilakukan guna memantau barang-barang impor yang harus sesuai dengan dokumen. Menteri Purbaya mengecek satu persatu kontainer berisi pakan ternak impor asal Tiongkok. Selama meninjau, Purbaya memastikan kesesuaian dokumen impor pakan ternak dan vitamin ternak seberat 14 ton dan bernilai 1,24 miliar rupiah itu. Menurut Purbaya, pengawasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem kepabeanan nasional. Ya, yang tadi saya lihat dia mau cek semuanya tuh. Kalau dicek kebanyakan kan, nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja di saya. Kalau semuanya kan lama dan biayanya besar juga. Purbaya juga menegaskan jalur pengiriman barang impor dipastikan aman dari praktik penyelundupan atau pelanggaran impor. Meski secara prosedur dan dokumen produk tersebut tidak bermasalah, produk tersebut masih harus dicek terlebih dahulu untuk memastikan kandungannya sesuai dengan yang didaftarkan. Tim Liputan IDX Channel.